Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kiro Anime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Zenitsu Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 117 sampai 120. Dan di video sebelumnya kita udah bahas part sebelumnya, jadi buat kalian yang belum lihat part sebelumnya, langsung aja cek aja di playlist supaya alur ceritanya nyambung ya. Oke, sebelum kita ke light novel, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, untuk chapter 117 judulnya adalah Derita dalam Kesunyian. Setelah bercerita, Red dan Ruti mencari udara keluar. Ruti masih nampak gundah dengan cerita tentang Misufi, seperti ada yang mengganjal di pikirannya. Sementara itu, Mistem sedang menyiapkan teh hangat untuk mereka. Nah, oke, jadi di part sebelumnya kita udah lihat cerita masa lalu dari si Mistem. Nah, di sini dia menceritakan masa lalunya menggunakan hewan peliharaannya Horror Fox ya, yang dimana dia ini bisa memanipulasi ingatannya di masa lalu dan memproyeksikannya menjadi semacam tampilan gitu guys. Nah, sudah ada teh hangat menunggu kalian, silahkan dinikmati dan semoga kalian masih betah melihat cerita dari nenek tua ini. Horror Fox mengapung di samping Mistem sih, ukurannya jadi agak menyusut. Segera pemandangan di sekitar kami berubah, kembali ke istana mewah dan megah, kembali ke 50 tahun yang lalu. Terjadi kudeta. Ayah Misufia bunuh diri karena merasa dirinya tidak mampu melakukan tugas sebagai raja setelah diceramahi oleh anaknya sendiri. Geserik menjadi raja dan menikahi Misufia. Awalnya berjalan lancar, tapi ketika Misufia mengandung, pasti bayi itu mati. Misufia sudah mengandung 3 kali, tetapi semuanya mati. Sepertinya dia terkena kutukan. Nah, jadi di sini si Geserik itu menikah sama Misufia, guys. Dan tapi di sini si Misufia itu setiap mengandung itu bayinya selalu mati. Keesokannya, Leonor itu adiknya si Misufia. Leonor datang membawa bayi dan melihatkannya ke Misufia. Awalnya ia menolak, tapi setelah Leonor mengatakan jika dia tidak punya anak, maka raja akan mencampakkannya. Nah, jadi adiknya ini membawa sebuah bayi yang dimana itu diambil dari seseorang yang udah kayak nggak punya ibu, guys. Dan dia mengasihkannya ke Misufia supaya punya momongan. Nah, karena dia berkata kalau si Misufia nggak punya anak, kemungkinan suaminya atau si Geserik ini bakal membiarkannya atau mencampakkan gitulah ya, guys. Nah, setelah si Leonor berkata seperti itu, Misufia menjadi khawatir dan cemas, dan akhirnya dia menjadikan anak tersebut anak tanpa sepengetahuan sang raja Geserik. Nah, setelah menjadikan anak tersebut menjadi anak angkatnya, dan di sini si Geserik itu nggak tahu kalau anak tersebut adalah anak pungut ya. Dia taunya itu anak dari darah dagingnya, guys. Beberapa puluh tahun berlalu, anak tersebut sudah tumbuh dewasa dan ia diberi nama Sarius. Mistem sudah tua dan berumur dan kesusahan untuk berjalan. Tiba-tiba Leonor datang membawa anak. Itu merupakan anak dari hubungan dengan Raja Geserik, atau dapat dibilang Leonor adalah selir. Waduh. Jadi si Raja Geserik ini juga menikahi atau kayak selir gitu adiknya Misufi atau si Leonor ini. Dan yang mencengangkan adalah Leonor mengancam Misufi akan memberitahukan rahasianya kepada raja tentang kebohongan anak Misufi tersebut. Waduh, jadi ini rencana busuknya Leonor, guys. Kebencian yang selama ini dia pendam akhirnya dia keluarkan. Lantas, Misufia memohon ampun dan akan melakukan apapun agar tidak memberitahukan kepada Geserik tentang anak tersebut. Misufia, buang nama itu, kau bukan lagi seseorang ratu maupun anggota keluarga kerajaan. Kau hanyalah seorang nenek yang menghabiskan hidupnya di wilayah terpencil jauh dari Veronia. Hidup sebagai archmage, kau hiduplah seperti apa yang kau mau dan menjauhlah dari kehidupanku. Ucap Leonor sambil tersenyum sinis. Semua kebencian yang dia pendam selama ini, dia keluarkan sekarang juga.
Waduh, waduh. Jadi ini trik liciknya si Leonor, guys. Ini merupakan rencananya dia dalam mengambil alih kekuasaan ya. Uskup Xian dan Horror Frog mendekati beliau. Begitulah akhir dari masa lalu si Mistem ya. Nah, jadi si Misufi atau si Mistem ini dia itu ke gereja, guys, tinggalnya setelah diusir oleh Leonor. Dan di sini dia didekati oleh Uskup Xian. Leonor menjadi selir gesik, sementara Misufi pergi meninggalkan kerajaan Veronia. Putra Leonor menjadi putra mahkota, kemudian Sarius yang semula menjadi putra mahkota direnggut olehnya. Akan tetapi Gesserit tak menceraikan si Misufi. Bila aku kembali ke kerajaan Veronia, maka putra mahkota akan jatuh ke Pangeran Sarius. Selama itu tak menentang kehendak Gesserit. Nah, jadi itulah alasan Pangeran Sarius mencari si Misufi. Oh, jadi seperti itu, guys. Alasan kenapa si Sarius mencari si Misufi. Nah, tapi walaupun si Misufi kembali ke sana, Leonor pasti akan membeberkan semuanya. Waktu itu aku tak sempat menyelidiki apakah Leonor benar-benar mengetahuinya atau tidak. Jika benar, maka tak ada kesempatan lagi. Dan serta Ririn Rara akan melakukan apapun untuk melindunginya. Jadi begitu alasan kenapa Ririn Rara hendak membunuh Mistem sebelum beliau bertemu Pangeran Sarius. Ririn Rara mungkin telah mengutus bawahnya untuk memata-matai pergerakan Mistem. Aku sadar aku adalah seorang ibu yang jahat sekaligus istri yang egois. Aku rela jika Demi Sama mengirimku neraka. Yang kutakutkan hanyalah satu, dibenci oleh seorang yang aku sangat cintai. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar mencintai diriku ataukah dorongan dari pelindungan ilahinya yang menginginkan untuk mencintaiku. Aku takut dibenci olehnya. Jadi itu masalah yang melatar belakangi kasus ini. Kehidupan seorang nenek, masa depan kerajaan serta permasalahan yang diselesaikan di wilayah terpencil Sultan. Nah, setelah mendengar cerita itu, Ruti jadi teringat hubungan dengan kakaknya di masa lalu, di mana Ruti tidak ingin ditinggalkan ataupun dibenci oleh kakaknya. Ruti dan aku, Mistem dan Gesserit, apa hubungannya? Nah, jadi di sini Ruti merasa terganggu aja oleh cerita tersebut ya, guys. Dan di sini Red menggumam, apakah aku memenuhi syarat menerima cinta Oni-chan? Di sini Ruti yang bilang ya, apakah aku memenuhi syarat menerima cinta Oni-chan? Refleks Red menjawabnya, pertanyaan yang tiba-tiba. Red sangat mencintai Ruti, apakah itu membutuhkan syarat? Bahkan aku mencintai Ruti sejak kecil dan tidak berubah hingga sekarang. Jawaban jujur Red apa adanya, namun Ruti masih tetap murung. Ekspresi Ruti berubah saat Red mengatakan sejak kecil. Sontak Red segera menyadari apa yang mengganggu dirinya. Apakah ini ada kaitannya dengan impuls perlindungan ilahiku? Apakah Oni-chan dipaksa untuk mencintaiku? Sebab pembimbing atau guide memiliki peran untuk membimbing pahlawan. Kemungkinan ada impuls pada pembimbing untuk mencintai pahlawan. Oh begitu, Ruti berpikir bahwa Gesserit mencintai Misufiya bukan dari hatinya, melainkan dari impuls perlindungan ilahi. Impuls sendiri berperan penting dalam perlindungan ilahi. Impuls dari pembimbing bahkan lebih lemah dari prajurit dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu membimbing pahlawan. Entah Red mencintai Ruti dari hati atau perlindungan ilahi, tidak peduli apapun itu. Tidak ada salahnya tentang itu. Aku mencintai Ruti apa adanya, itu tak ada kaitannya dengan perlindungan ilahi. Aku sangat mencintai Ruti, aku tak akan mengizinkan perlindungan ilahi, bahkan dewa sekalipun menyangkalnya. Itu bukan dari perlindungan ilahi pembimbing, itu benar-benar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tak perlu menyembunyikan apapun, berbicara apa adanya. Bagiku, Ruti adalah adikku yang terimut sedunia. Semua yang aku lakukan untuk menjadi kuat, mulai dari masuk ke Ordo Ksatria, hanyalah demi melindungi Ruti. Akan tetapi pembimbing tidak memiliki peran yang penting bagi dunia, hanya untuk pahlawan. Setelah pahlawan tak lagi memerlukan bantuan dari pembimbing, maka tak ada lagi tugas untuk diemban. Karena itulah aku tidak mempunyai impuls, meskipun itu sudah biasa bagi setiap perlindungan ilahi. Perlindungan ilahi pembimbing sendiri tidak memiliki impuls maupun skill unik, sebab dewa dan dunia sudah tak lagi membutuhkanku.
aku bisa menjadi kuat seperti sekarang ini dan membantu dalam pertempuran melawan Desmond. Semua itu berkat Ruti manisku. Aku sendiri juga mencari cara untuk menghilangkan impuls pahlawan demi Ruti. Wajah Ruti perlahan merona mendengar perkataan Red. Tanpa pelindungan nilai pembimbing, Red masih bisa hidup. Jika tanpa Ruti, Red takkan sanggup hidup. Waduh. Kemudian aku menggenggam tangan Ruti. Oni-chan. Dengan pipi yang merona, Ruti menatap Red dan tersenyum bahagia. Terima kasih banyak Oni-chan. Itu adalah senyuman yang paling manis yang pernah ada. Nah, oke, jadi ceritanya seperti itu. Oke, buat subscribe untuk video kali ini. Langsung aja nanti kelanjutan seperti apa tunggu aja di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.